Istana Kepresidenan clear, diterima di Istana Kepresidenan dari Kepulauan Selayar. dari Serpong. Lưu Chi. Selamat siang Pak Sekab. Bitung Provinsi Sulawesi Utara siap. Pemohon Provinsi Sulawesi Utara juga sudah siap. Terima kasih. Selamat siang Pak Sekab. Siap. Kabupaten Selangun siapa? Polres Tasikmalaya siap. Bali siap. Padang Jawa Barat siap. Gorontalo siap.
Lapor Provinsi Bangka Belitung siap mengikuti Vikon. Kabupaten Lampung Barat bersama Kabak Op Polres Lampung Kabupaten dari Serang, Kodim 042 dari Lampung Barat siap. Kabupaten Serang bersama Forkopimda Kabupaten Serang siap menghadiri. Kota Muhammadiyah Pangkal Pinang beserta Forkopimda siap. Sulawesi Tenggara siap bersama Kalimantan Utara bergabung di Sulawesi Tenggara. Kabupaten Kepulauan Selayar siap. Merangin siap. Lapor Bupati Sigi. Kabupaten Merangin siap. Dandim dan Kapolres Metro kepada Bawaslu beserta pertemuan Presiden Republik Indonesia dengan kepala daerah. Mohon untuk tidak lagi mengaktifkan mikrofon karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Nah, ini siapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menko, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, para Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta Forkopimda yang hadir. Kita akan segera memulai acara tunggal pengarahan Bapak Presiden, tapi atas izin Bapak Presiden, nanti kami akan memberikan kesempatan kepada 5 kepala daerah untuk menyampaikan persoalan daerahnya. Untuk itu kita akan memulai acara yang pertama dengan pengarahan Bapak Presiden. Mohon Bapak Presiden berkenan untuk menyampaikan arahannya. Kepada Bapak Presiden dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota, beserta seluruh jajaran Forkopimda dari seluruh tanah air yang siang hari ini hadir secara virtual. Pandemi belum sepenuhnya berakhir. Meskipun di tahun 2020, di tahun 2021, kita bisa melewati gelombang demi gelombang, termasuk yang terakhir, gelombang varian Delta, dengan kerja bersama-sama, gotong royong bersama-sama kita bisa mengendalikannya dengan baik. Tapi memasuki tahun 2022, negara kita menghadapi tantangan varian Omikron yang penularannya lebih cepat, 4 kali lebih cepat dari varian Delta. Dan kalau kita melihat tren kasus Omikron dunia, coba kita lihat Amerika, Inggris, Perancis, kasus barunya masih sangat tinggi sekali.
untuk Omikron. Tetapi untuk tingkat rawatnya, hospitalisasinya masih pada posisi yang di bawah varian Delta. Saya kira belajar dari negara-negara lain, kita ingin menangani varian Omikron di negara kita itu bisa dengan manajemen yang lebih baik dari saat kita menghadapi varian Delta di 2020 maupun di 2021. Lalu kita lihat tren kasus Omikron di negara kita Indonesia. Sampai saat ini 93% kasus Omikron itu ada di Jawa dan Bali. Tetapi yang kita patut bersyukur, tingkat rawatnya masih rendah. Penggunaan ICU juga alhamdulillah masih rendah. Kematian juga masih sangat rendah. Ini yang patut kita syukuri kalau dibandingkan dengan varian Delta. Tapi hati-hati, ini kan saya berikan angka-angkanya untuk DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim. Hati-hati, kasus naik. Tetapi juga penggunaan ICU masih rendah. Kematian juga alhamdulillah masih rendah. Hospitalisasi juga masih pada posisi yang masih cukup. DKI. Kemudian di Jabar juga sama, kasus aktif hampir sama waktu Delta, tetapi juga penggunaan ICU masih rendah, kematian masih rendah, hospitalisasi juga masih rendah. Jawa Tengah kasusnya masih rendah, ICU masih rendah, kematian juga, hospitalisasinya juga masih rendah. Ini yang agak perlu hati-hati, ini kita akan kirim tim, yaitu ke Bali. Kasus aktifnya melonjak naik, tapi kalau kita lihat, hospitalisasinya juga ikut naik secara drastis. Ini yang harus dilihat betul, Pak Gubernur, ini ada problem apa di sini. Saya kira nanti provinsi, kabupaten, dan kota yang lain juga harus melihat secara detail seperti itu. Kita perkirakan kayak Delta dulu, Jawa Bali terkena gelombang, kemudian 3-4 minggu baru keluar Jawa. Tapi ya moga-moga tidak. Tapi dari pengalaman negara lain memang bergelombang seperti itu. Ini Jawa Bali, kemudian 3-4 minggu baru keluar Jawa dan Bali. Oleh sebab itu semuanya harus siap. Manajemen detail harus disiapkan. Jangan sampai Omikronnya datang, rumah sakit belum siap, oksigen belum disiapkan, obat-obatan belum disiapkan, isoter belum disiapkan. Saya kira yang belum ini segera menyiapkan diri
dalam menghadapi gelombang Omikron yang akan masuk. Kalau kita lihat juga untuk karakter pasien yang dirawat di rumah sakit, ini secara nasional, kalau kita lihat, itu 66% bergejala ringan dan tanpa gejala. 93% tanpa komorbid. Dan yang 7% itu dengan komorbid. Hati-hati dengan ini. Oleh sebab itu, yang ringan sama yang tanpa gejala prioritaskan untuk masuk ke isoter atau isoman. Dan rumah sakit hanya diperuntukkan untuk yang sedang, sama yang berat, sama yang kritis. Ini manajemen ini harus kita siapkan. Jadi tidak semuanya masuk rumah sakit. Karena nggak mungkin mampu rumah sakit kita menerima beban yang tanpa gejala, yang ringan, ikut-ikutan masuk ke rumah sakit. Kalau kita lihat karakter pasien yang meninggal, itu Omikron ini, 69% belum vaksin lengkap. Artinya apa? Vaksin menjadi kunci bagi penanganan varian Omikron untuk menekan angka kematian. Oleh sebab itu, sekali lagi, percepatan vaksinasi, capaian vaksinasi sangat menentukan. Ini agar Bupati, Wali Kota, Gubernur melihat kota dan kabupaten mana yang masih di bawah 70. Dan saya minta Panglima TNI, Kapolri, Kabin, BKKBN bersama seluruh jajarannya, Pangdam, Kapolda, Kapolres Dandim, Damrem, semuanya melihat angka-angka ini dan agar dipercepat vaksinasinya, utamanya untuk yang lansia. Yang di luar Jawa Bali juga agar dilihat, terutama untuk dosis 2 dan dosis 2 untuk lansia. Percepat. Karena memang kunci dari penanganan Omikron ini dua. Vaksinasi yang dipercepat, kemudian meningkatkan kembali protokol kesehatan, utamanya masker. Ini harus digalakkan lagi. Lagi, saya minta semua rumah sakit dicek kembali yang berkaitan dengan oksigen, yang berkaitan dengan obat-obatan, dan agar segera
menyampaikan kepada Menteri Kesehatan apabila barang-barang yang tadi saya sebutkan belum siap atau tidak ada, agar segera memberikan informasi secepat-cepatnya. Tidak usah terlalu panik, masyarakat diberikan penjelasan dengan ketenangan, agar tenang, tetapi manajemen penanganan lapangan betul-betul harus kita kerjakan sebaik-baiknya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi saya tekankan, hanya 2 hal yang penting, yang sangat penting, vaksinasi yang dipercepat, yang kedua, protokol kesehatan yang perlu kita tingkatkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden, seizin Bapak Presiden kami ingin memberikan kesempatan kepada 5 kepala daerah. Kita akan mulai DKI Jakarta karena pelaku perjalanan luar negeri pertama kali masuk ke Indonesia lewat Jakarta dan penyebaran Omikron dimulai melalui Jakarta. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta untuk menyampaikan laporan perkembangan terakhir di DKI Jakarta. Bapak Gubernur dipersilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, para menteri, rekan-rekan gubernur, kepala daerah yang saya hormati. Izinkan Bapak Presiden kami menyampaikan laporan singkat. Pertama, terkait dengan testing dulu, karena ini memiliki implikasi pada positivity rate. Jumlah tes di Jakarta seminggu terakhir ini mencapai 31 kali standar WHO, dan trennya terus meningkat. Kemarin saja, tes PCR di Jakarta sudah hampir 40 kali standar WHO, sedangkan tes antigen mencapai 33 kali standar WHO. Ini kami sampaikan awal untuk menggambarkan betapa positivity rate ini mengkhawatirkan. Positivity rate-nya itu meningkat. Dalam sepekan terakhir di Jakarta itu 22%. Untuk Indonesia 34%, artinya dengan jumlah tes yang sedemikian besar di Jakarta, masih kalah cepat dengan jumlah penambahan kasus. Ini implikasinya kebutuhan untuk tes akan sangat tinggi di mana-mana. Hari kemarin, hari tanggal 6 Februari, jumlah pertambahan kasus harian memecahkan rekor terbanyak di Jakarta. Penambahan kasus harian adalah 15.825 kasus. Ini lebih tinggi daripada penambahan rekor yang pernah kita miliki itu 12 Juli, Pak Presiden. 12 Juli 2020 itu sebesar 14.619. Jadi kita sudah di atas puncak penambahan kasus baru yang pernah kita alami bulan Juli kemarin. Walaupun demikian, bila dibandingkan dengan puncak Delta di bulan Juli, pada saat itu ketika sampai kasus barunya 14.000, terkonfirmasi positif meninggal itu di angka 200-an waktu itu. Saat ini yang meninggal itu di kisaran angka 30-an. Jadi jumlah kasusnya sudah terlampaui, tapi fatality rate-nya tidak setinggi di bulan Juli lalu. Kemudian menyangkut BOR, bila pada pertengahan Juli lalu, Pak Presiden, BOR di rumah sakit mencapai angka maksimal, bahkan meluber antrian ke IGD, maka pada saat ini BOR di Jakarta itu di kisaran 60%, dengan proporsi yang berat itu hanya 2%, sedang 17%. Jadi kira-kira Pak, dari 60% yang dirawat, itu hanya 1/5 yang sedang dan berat. Yang sisanya itu ringan. Dan ini yang kemarin sudah dapat arahan dari Pak Menkes, kita akan melakukan
pembersihan kira-kiranya Pak, untuk mereka yang ringan-ringan itu keluar. Dan ini Pak Presiden kita akan coba lakukan kerjasama antara rumah sakit dengan hotel. Karena banyak mereka yang memilih berada di rumah sakit itu dari kelompok yang cukup mampu secara sosial ekonomi, mereka memilih isolasinya di rumah sakit daripada isolasinya di hotel. Karena dan kalau diberitahu bahwa pemerintah tidak bayar, ya dijawab ya nggak apa-apa, nanti saya bayar sendiri. Nah ini situasi yang dihadapi di Jakarta yang membuat statistik rumah sakit kita jadi kelihatan tinggi. Nah kita ada contoh di Grand Cempaka bekerjasama dengan Rumah Sakit Mayapada, daripada nginapnya di Rumah Sakit Mayapada, diinapkan di hotel, tapi ditangani oleh tim rumah sakit. Jadi rasa tenangnya dapat, tapi tidak mengganggu statistik di rumah sakit. Dan perlu kami sampaikan juga Bapak Presiden, bahwa angka 60% ini adalah dibandingkan dengan jumlah bed yang sudah disiapkan untuk COVID. Nah, jumlah bed disiapkan COVID ini akan dinaikkan terus, Pak. Jadi nanti makin banyak kita menyiapkan tempat tidurnya, nanti prosentasenya makin kecil. Kita akan terus naikkan supaya kita siap bila mengalami peningkatan kasus. Nah, berdasarkan penghitungan dari tim, Pak Presiden, puncak Omikron ini berpotensi 2 kali lipat dibanding Delta. Diprediksikan sekitar 210.000 kasus aktif dengan kebutuhan pasien berat dan kritis sebesar 0,5%. Ini bila tidak ada intervensi dalam bentuk pembatasan. Karena itu pembatasan menjadi krusial untuk kita bisa mencegah lompatan ini. Ini terkait dengan kondisi terkini COVID di Jakarta. Yang berikutnya kami ingin melaporkan kondisi vaksinasi Pak Presiden. Jadi alhamdulillah di Jakarta vaksinasi total untuk dosis 1 itu tercapai 12,4 orang yang sudah divaksin, itu 147%. Dosis 2, 10.200.000, itu 122%. Adapun lansia total di Jakarta yang sudah mengalami vaksinasi dosis pertama itu 795.000 atau 105%, dan dosis kedua 723.000 yaitu 95%. Ini semua bisa terjadi berkat kerja bersama dari Polda Metro Jaya yang ada program vaksin Merdeka, juga dengan Kodam Jaya, sehingga bisa melakukan genjot vaksinasi baik lansia, dan bulan Januari kemarin kita genjot vaksinasi untuk anak-anak yang datanya untuk anak-anak di Jakarta ini alhamdulillah di 6-11 tahun itu sudah 80% tervaksinasi, kemudian dosis 2-nya sudah 47%. Jadi Bapak Presiden yang kami hormati, para menteri yang saya hormati, dari kondisi ini bisa kami sampaikan bahwa memang benar sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan, di Jakarta kondisinya mengalami lonjakan yang sudah lebih tinggi daripada puncak di bulan Juli. Di sisi lain, rumah sakit tidak mengalami tekanan seperti bulan Juli yang lalu. Pemakaman dengan protokol COVID juga jauh lebih rendah dibanding dulu 200-an sekarang 30-an. Lalu dari sisi vaksinasi, jangkauan vaksin dosis 1 dan 2 untuk semua usia sudah di atas angka yang diharapkan. Demikian Bapak Presiden, laporan dari kami, mohon arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hati-hati untuk provinsi yang lain dari kasus yang disampaikan oleh Gubernur DKI tadi, ada kenaikan lonjakan di rumah sakit
karena yang ringan dan OTG masuk ke rumah sakit. Karena memang mereka siap juga untuk bayar sendiri. Jadi kita harapkan provinsi yang lain karena dari pengaman DKI ini agar nanti di provinsi, kabupaten maupun kota betul-betul bisa menyaring terlebih dahulu yang OTG dan yang ringan agar dimasukkan ke isoter. Dan yang kritis, yang berat, yang sedang dimasukkan ke rumah sakit. Saya kira catatan yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta tadi perlu jadi perhatian kita semuanya. Wakil Presiden yang kami hormati, berikutnya Wakil Gubernur Maluku, Dr. Andes Barnabas Orno. Dipersilakan. Wakil Gubernur Maluku. Siap, Pak Menteri. Bapak Presiden yang saya hormati, bersama para menteri, bapak-bapak menteri, saya didampingi oleh Pak Kapolda Maluku dan Pak Pangdam menyampaikan informasi hari ini tentang perkembangan COVID di Provinsi Maluku. Provinsi Maluku ini terdiri dari 11 kabupaten kota dan itu semua pulau-pulau, bukan satu daratan. Jadi perkenankan saya Bapak Presiden bisa menyampaikan per kabupaten. Kabupaten Seram bagian barat itu terdiri dari 16 kasus terkonfirmasi. Kemudian Kabupaten Buru terdiri dari 7 kasus juga terkonfirmasi, dan Kabupaten SBT ada 5 kasus terkonfirmasi. Kabupaten Maluku Tengah itu ada 40 kasus terkonfirmasi. Kota Ambon ini yang tinggi, 728 kasus terkonfirmasi. Kabupaten Maluku Barat Daya ada 8 kasus terkonfirmasi. Kabupaten Kepulauan Tanimbar ada 4 kasus terkonfirmasi. Kota Tual 1 kasus terkonfirmasi. Kepulauan Aru ada 20 kasus terkonfirmasi. Dan Kabupaten Maluku Tengah itu 1 kasus terkonfirmasi. Kemudian Bapak Presiden yang saya hormati, sekarang terakhir hari ini vaksinasi di Provinsi Maluku ini sudah mencapai 68,77%. Dan arahan Bapak Presiden akan sangat kami perhatikan sebagai solusi atau strategi untuk menangani COVID khususnya di Provinsi Maluku. Mungkin sementara secara umum saya sampaikan atau laporkan kepada Bapak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya menambahkan isolasi mandiri. Fasilitas isolasi mandiri sekarang isoman itu ada 755 orang, Pak Presiden. Demikian tambahannya, Pak Presiden. Ya Pak Wagub, Pangdam dan Kapolda, saya hanya ingin menekankan sekali lagi agar percepatan vaksinasi di Maluku dilakukan. Ya. Kalau stok vaksinnya kurang, silahkan memberitahu ke Menteri Kesehatan, akan segera kita kirim. Ya, Pak Presiden. Terima kasih. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, berikutnya seizin Bapak Presiden, Bupati Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Haji Saidi Mansur, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Presiden melaporkan kasus sejak minggu ketiga Januari sampai dengan 7 Februari 2022 di Kabupaten Banjar, yang mana status aktif kasus aktif 150 orang, yang terdiri dari isoman 145 orang, gejala ringan dengan pengawasan, memanfaatkan yang beberapa jumlah kecamatan atau desa yang tersebar di Kabupaten Banjar. Dan 2 orang di Rumah Sakit Ratu Jaleha, 3 orang di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Dan kami sampaikan Bapak Presiden semenjak 27 November 2021 sampai dengan 17 Januari 2022 tidak ada kasus aktif. Dan kami perlu sampaikan juga kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah 60 tempat tidur, terpakai 8 tempat tidur, 13,33%. Total cakupan vaksinasi Kabupaten Banjar, vaksinasi 1 77,78%, yang mana 343.976 jiwa. Dan vaksin 1 lansia 63,20% atau 21.784 jiwa. Dan kami akan tingkatkan vaksin lansia karena memang menjadi prioritas apa yang sudah disampaikan Bapak Presiden. Lansia terdampak kebanyakan yang tidak bervaksin itu berakibat meninggal dunia dan terpapar sangat cepat. Dan kami pada saat ini juga fokus untuk vaksin anak-anak. Vaksin 1 anak-anak sekarang 25%, yang mana jumlahnya 14.974 jiwa. Dan upaya percepatan vaksinasi ini tentu pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI Polri, Kapolres Banjar, dan Dim 1006 yang sudah dilakukan dengan baik, dan mudah-mudahan upaya percepatan vaksinasi akan kami selalu tingkatkan karena operasi justisi untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya vaksinasi ini terus kami laksanakan seperti itu. Kira itu sebagai laporan dari kami Kabupaten Banjar, Bapak Presiden, mohon arahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak Bupati, saya kira yang berkaitan dengan vaksinasi lansia bagus, sudah di atas 70%, tapi saya minta tetap dibantu Dandim, Kapolres, untuk percepatan vaksinasi baik dosis 1 maupun dosis 2-nya, termasuk juga dosis untuk anak-anak, tetap harus dipercepat. Terima kasih. Bapak Presiden, berikutnya izin Bapak Wali Kota Pasuruan, Bapak Saifullah Yusuf, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Presiden, Bapak Menteri, izin saya melaporkan, saya Wakil Wali Kota didampingi oleh Pak Dandim dan Pak Kapolres, menyampaikan perkembangan di Kota Pasuruan untuk vaksinasi umum. Kita untuk vaksinasi yang pertama kita sudah sampai 107,48%, yang kedua 82,61%, dan untuk lansia untuk vaksinasi yang pertama 69,57%, dan untuk yang kedua 56,61%, dan untuk anak-anak sudah mencapai 80,71%. Untuk saat ini perkembangan terkait dengan hari ini memang terjadi sebuah kasus, terdapat 78 kasus dan dirawat di rumah sakit sebanyak 9 kasus. Untuk bor kita masih cukup terpenuhi 17,8%,
Dan memang untuk konteks isoter ini kita punya kapasitas 30%, kapasitas 30 terisi 29. Ini kami bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim dari tadi juga rapat untuk menyiapkan tempat isoternya. Ada beberapa alternatif yang bisa kita pakai, yang sebelumnya sudah kita pakai juga pada sebelumnya, dan ini dimungkinkan untuk kita lakukan sebagai tempat isoter kembali. Mungkin demikian laporan singkat dari Kota Pasuruan terkait perkembangan dan situasi yang ada di Kota Pasuruan. Terima kasih Pak Presiden dan Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wali, saya tetap lagi minta agar Dandim Kapolres mungkin juga dibantu dari Jari untuk mempercepat vaksinasi, utamanya lansia. Kemudian yang kedua, agar untuk semuanya tadi sudah saya sampaikan, tapi perlu saya tekankan sekali lagi, agar yang namanya isoter segera dihidupkan kembali. Untuk persiapan utamanya yang di luar Jawa. Persiapan mungkin 3 atau 4 minggu lagi datangnya gelombang Omikron. Silakan. Bapak Presiden yang kami hormati, terakhir PLT Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adianto Cahyono. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menteri, para Kepala Daerah, dan seluruh Forkominda yang hadir dalam kesempatan siang hari ini. Dapat kami laporkan Bapak Presiden terkait dengan vaksin, memang masih ada perbedaan antara data Vaskes dan berdasarkan KTP. Tadi dinyatakan untuk Vaskes, lansia kami memang masih 53%, tetapi berdasarkan KTP itu sudah di atas 79,39%. Demikian juga vaksin dosis pertama, ya berdasarkan Vaskes kami sudah 88%, dan saat ini kami sedang konsentrasi terkait dengan vaksin anak-anak yang sudah mencapai 87,1%. Demikian Bapak Presiden. Kemudian terkait dengan jumlah yang terkonfirmasi hari ini memang secara total 10.000 pasien yang terkonfirmasi, dan itu memang terasa kenaikannya mulai sejak tanggal 24 Januari, ya, yang awalnya tanggal 9 Januari itu hanya 4 kasus, kemudian tanggal 24 Januari hampir 116, dan hari ini penambahannya rata-rata di atas 2.000, jadi cukup signifikan dan sangat luar biasa. Tetapi memang terkait dengan jumlah bor yang ada di Kota Bekasi, saat ini bahwa dari jumlah pasien yang terkonfirmasi 10.000 itu yang dirawat sekitar 600-an, ya, jadi sekitar bor kami itu kurang lebih 50,74% dari 24 rumah sakit yang ada di Kota Bekasi dengan jumlah tempat tidur 1.269. Demikian juga kondisi obat-obatan, oksigen aman, dan memang relatif dalam kondisi yang terkendali, karena memang lebih banyak yang masuk di rumah sakit itu juga termasuk yang masih bergejala ringan. Tetapi untuk isoter yang kami persiapkan adalah di Stadion Candrabaga. Dari 150 bed yang kami persiapkan, saat ini sudah terisi 10. Jadi masih dalam kondisi cukup aman, tetapi jumlah nakes yang hari ini terkonfirmasi itu sebanyak 53 nakes, dan kami sudah mulai menggunakan tenaga relawan, dan juga untuk itu kami sudah akan menggunakan dana biaya tak terduga, dan ini sudah akan kita gunakan mulai saat ini.
untuk persiapan terkait dengan isoter dan penyiapan APD, kemudian juga dokter, karena berdasarkan perintah Pak Menko kemarin bahwa kami juga akan mempersiapkan mungkin untuk tempat tinggal para nakes yang dekat dengan rumah sakit, sehingga mereka tidak perlu harus terjadi jarak yang jauh dari rumah mereka. Kemudian terkait dengan penyebaran dari 12 kecamatan dan 56 secara prinsip semuanya sudah merata. Dan yang paling tinggi memang yang berbatasan dengan DKI Jakarta yaitu Kecamatan Pondok Gede. Dan alhamdulillah ya dengan kekompakan Pak Kapolres dan Pak Dandim, insya Allah kami terus akan lakukan sosialisasi sampai pada akhirnya kami juga akan menyiapkan Balai RW sebagai tempat isoter yang ada di wilayah secara lokal. Terima kasih, demikian Bapak Presiden yang bisa saya sampaikan. Dari Budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Pak Wali, ini untuk Kota Bekasi yang saya lihat kasusnya sudah sangat melompat tinggi sekali, sudah melebihi waktu puncaknya Delta. Yang perlu menjadi perhatian adalah vaksinasi untuk lansia yang masih di bawah 60%. Hati-hati ini, jadi saya minta Dandim, Kapolres, Pemkot dibantu untuk percepatan vaksinasi untuk lansia agar bisa paling tidak di atas 70%. Itu aja. Bapak Presiden yang kami hormati, Kepala Daerah telah menyampaikan Bapak berkenan untuk memberikan arahan terakhir sekaligus menutup rapat ini. Pada Bapak Presiden dipersilakan. Kembali lagi ingin saya tegaskan dua hal penting dalam rangka varian Omikron. Yang pertama, percepatan vaksinasi di seluruh daerah. Sehingga sekali lagi saya ingin memerintahkan kepada Kapolres, Dandim, Danrem, Pangdam, Kapolda, agar provinsi, kabupaten, kota dibantu dalam hal percepatan vaksinasi. Karena kunci ini menjadi kunci. Yang kedua, Satgas yang ada agar kembali menekankan pentingnya protokol kesehatan, utamanya masker. Udah, nggak usah banyak-banyak. Yang ingin saya tekankan dua itu saja. Percepatan vaksinasi, peningkatan protokol kesehatan. Kita ingin ingatkan lagi pada masyarakat agar pemakaian masker betul-betul bisa dilaksanakan di lapangan. Karena kuncinya memang ada di situ. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Rapat saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om. Zoom-nya live dulu. Kita langsung Zoom aja sama yang di sana. Ya. Izin live.